Halo adik-adik, kita bertemu lagi di Gains Channel, channel yang memudahkan kita untuk belajar matematika. Adik-adik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang statistika, ukuran pemusatan data pada data tunggal. Nah, kali ini kita akan belajar ukuran pemusatan data yang berhubungan dengan mean, median, dan modus pada data berkelompok. Oke adik-adik, kita akan langsung saja kepada penyelesaian soal untuk sebuah data berkelompok ya, supaya adik-adik nanti dapat memahami bagaimana penggunaan rumus dan data-data yang kita butuhkan di dalam perhitungan rata-rata, median, modus pada data berkelompok. Oke adik-adik, perhatikan contoh yang diberikan. Diberikan distribusi frekuensi data usia 80 pengusaha dalam memulai usahanya. Usia 16-20, frekuensinya 19 dan seterusnya sampai 36-40 yang frekuensinya 9. Ada pada tabel ya adik-adik. Nah, yang disuruh untuk kita tentukan adalah rata-rata, median, dan modus. Baik adik-adik, untuk menyelesaikan rata-rata, itu dulu yang pertama sekali kita kerjakan. Mari perhatikan tabel berikut. Baik, di sini kakak tuliskan kembali data kita. Usia 16-20, frekuensinya 19, lalu ada saya tambahkan tabel data tengah. Data tengah XI, ini adalah nilai yang berada letaknya pas di tengah setiap kelas, 16-20. Oke adik-adik, jadi nilai yang berada tepat di tengah 16-20 adalah 18. Jadi kalau kita urutkan 16, 17, 18, 19, 20, maka nilai 18 ada pada data tengah. Nah, kita perhatikan bahwa ada 5 nilai dari 16 sampai 20 ya. 16, 17, 18, 19, 20. Jadi untuk kelas yang kedua, kita tambahkan 5 saja untuk nilai tengahnya. Berarti 18 tambah 5 adalah 23. 23 ditambah 5 adalah 28. 28 ditambah 5 adalah 33. 33 ditambah 5 adalah 38. Oke, maka untuk menghitung rata-ratanya kita gunakan rumus yang sama dengan rata-rata pada data tunggal, yaitu data XI FI per, ini sigma ya, sigma jumlah seluruhnya per sigma frekuensinya juga. Nah, sigma frekuensi kita berarti total dari seluruh frekuensi kita ini adalah, kalau kita hitung dapatnya 80. Nah, kita akan selesaikan sigma FI XI, yaitu dengan caranya masing-masing kita kalikan. Ini adalah XI kita, berarti ini X1, data 1 kita, frekuensinya adalah 19. Maka XI X1 kita adalah 18 dikali dengan frekuensinya 19, ditambah lanjutkan data kedua 23 dikali dengan 15, ditambah data ketiga 28 dikali 21, ditambah data keempat 33 dikali 16, ditambah 38 ya, data kelima dikali 9, per seluruh hasil kita adalah seluruh frekuensinya 80. Maka mari kita hitung nilai dari setiap total ya, total nilai dari setiap kelas. 18 dikali 9, 18 dikali 19 adalah 342, ditambah 23 dikali 15 adalah 345, ditambah 28 dikali 21 adalah 588, ditambah 33 dikali 16 adalah 528, ditambah 38 dikali 9 adalah 342. Semuanya kita bagi nanti dengan 80. Maka hasil kita adalah 2145 per 80. Oke, kalau ini kita bagikan hasilnya adalah 26,8125. Jadi kalau ini kita buat perkiraannya, pembulatan itu adalah 26,8. Maka rata-rata kita dari data yang kita miliki pada tabel distribusi frekuensinya adalah 26,8. Demikian adik-adik cara mencari rata-rata pada data berkelompok
pada tabel distribusi frekuensi. Kita lanjutkan untuk mencari median pada pembelajaran berikutnya ya. Oke adik-adik, bagian B kita akan menentukan median yang kita lambangkan dengan XMAT. Langkah penyelesaiannya adalah yang pertama kita harus terlebih dahulu menentukan kelas median. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus menjumlahkan seluruh frekuensinya dulu. Artinya kita cari total frekuensi lalu kita bagi 2. Berarti sigma F per 2. Nah, hasil yang kita dapatkan nanti pada ini, langkah pertama, itu nanti merupakan urutan tengah. Urutan tengah. Maka, kita harus perhatikan kembali tabel kita, urutan tengah itu berada di kelas berapa. Oke, urutan tengah itu berada di kelas berapa, maka nanti kelas di mana urutan tengah itu berada, itu akan menjadi kelas median kita. Itu akan menjadi kelas median. Jadi kelas median itu akan kita gunakan nanti untuk menentukan X median. Gitu ya. Dalam kurung kelas median. Nah, setelah dapat nanti kelas mediannya, maka kita bisa menggunakan rumus untuk mencari nilai tengah atau X median, yaitu adalah tepi bawah. Semuanya ini nanti kita peroleh di kelas median ya. Jadi harus dapat dulu kita langkah yang pertama ini. Oke, jadi nanti X median kita adalah tepi bawah ditambah sigma frekuensi per 2 atau total frekuensi dibagi 2. Urutannya tadi dikurang dengan total frekuensi sebelum kelas median. Total frekuensi sebelum kelas median. Jadi sigma FK ini adalah total frekuensi sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi mediannya, baru dikali panjang kelas. Jadi kalau adik-adik nanti bingung apa itu masing-masing pengertian daripada rumus ini, maka keterangannya ada kakak tambahkan di sini. Jadi tepi bawah itu adalah TB, disimbolkan TB. Sigma F adalah total frekuensi semua kelas. Sigma FK adalah total frekuensi sebelum kelas median. Fmat adalah frekuensi kelas median. Dan P itu adalah panjang kelas. Nah, panjang kelas ini berarti banyak data pada kelas median. Atau nanti jika diketahui tepi atas tepi bawahnya, berarti panjang kelas itu adalah tepi atas dikurang tepi bawah. Oke adik-adik, kita masuk kepada penyelesaian soal kita ya, dari data yang sudah diberikan sebagai contoh. Oke adik-adik, ini adalah data kita. Kakak tuliskan kembali. 16 sampai 20, usia 16 sampai 20 itu frekuensi 19 dan seterusnya. Nah, perhatikan langkah pertama yang harus kita cari adalah membagi 2 total frekuensi kita supaya kita tahu urutan tengah. Maka urutan tengah itu adalah, perhatikan sigma F kita adalah 80 dibagi 2 sama dengan 40. Oke. Maka kita harus lihat urutan ke-40 ada di kelas berapa. Jadi di sini kakak lengkapi urutannya. Jadi yang nilai 16 sampai 20 itu kan 19 orang. Berarti itu nanti kok diurutkan ada dari urutan pertama sampai 19. Lalu nanti yang usia 21 sampai 25 itu nanti urutannya 20 sampai 34. Jadi ada 15 orang ya. Demikian nanti seterusnya sampai akhirnya 36 sampai 40 itu 9 orang, ditutup dengan urutan ke-80. Nah, sekarang kita lihat urutan ke-40 ada di kelas ke-3. Maka inilah kelas median kita. Oke, dari kelas median inilah kita ambil semua datanya. Maka yang pertama data untuk rumus kita adalah tepi bawah. Nah, tepi bawah ini adalah batas bawah dikurang 0,5. Batas bawah kita adalah 26 di sini. 26 berarti 26 dikurang 0,5 dikurang ya, maaf. Itu hasilnya adalah 25,5. Lalu masuk kembali berikutnya adalah sigma F kita udah, sigma F, lalu masuk kepada sigma FK. Berarti frekuensi, total frekuensi sebelum kelas median. Kelas median kita adalah kelas ketiga. Ini saya beri kotak. Ini adalah kelas median. Maka frekuensi sebelum kelas median berarti frekuensi di atasnya. Ini 15 tambah 19. Berarti kalau kita totalkan itu adalah 15 tambah 19. Berarti hasilnya itu adalah 34.
Lalu yang berikutnya adalah frekuensi median. Frekuensi median kita berarti frekuensi kelas median 20, 21. Lalu masuk panjang kelas. Panjang kelas kita hitung saja dari 26 sampai 30 ada berapa data? Berarti 26, 27, 28, 29, 30. Maka ada 25 data ya. 26, 27, 28, 29, 30. 5 data. Maka panjang kelas kita adalah 5. Baik, kalau ini sudah kita dapatkan adik-adik, kita sudah bisa menghitung kepada X median kita. Maka X median adalah tepi bawah ditambah, tadi rumus kita sigma F per 2 dikurang sigma FK per F median dikali panjang kelas, kan itu ya. Mari kita masukkan setiap data kita. Berarti tepi bawah kita tadi sudah dapat 25,5 ditambah sigma F per 2. Ini kita sigma F per 2 sudah dapat ini, yaitu urutan tengahnya 40 dikurang sigma FK. Sigma FK kita ini 34 dikurang 34 per sigma F median. F median kita adalah 21. Masukkan 21 kali panjang kelas. 5. Semua data kita sudah masuk. Mari kita hitung ya. Berarti yang kita kerjakan lebih dahulu adalah yang di dalam kurung ditambah 40 dikurang 34 itu adalah 6 per 21 dikali 5. Selesaikan. 25,5 ditambah 6 kali 5 30 dibagi 21 adalah 1,43. Kita buat aproksimasinya atau pendekatan ya. Maka hasil kita adalah 25 tambah 1 26. Lalu 5 tambah 4 9, ini 3 sebagai per 100. Maka dapat kita adalah hasilnya nilai tengah kita atau X-med adalah 26,93. Demikian caranya adik-adik untuk mencari nilai tengah. Jadi langkah-langkahnya adalah data-data kita harus lengkap terlebih dahulu. Nah, kita lanjutkan dengan menyelesaikan modus pada data berkelompok. Adik-adik, kita lanjutkan dengan menghitung modus. Jadi, yang bagian ketiga adalah menghitung data yang merupakan modus. Adik-adik, supaya kita bisa menghitung modus, maka cara kita yang pertama adalah kita harus menentukan dulu kelas modus. Saya ulang lagi tabelnya. Jadi, kelas modus adalah kelas yang memiliki frekuensi tertinggi. Frekuensi tertinggi berada pada kelas 3 nih, 21 modul frekuensinya. Selebihnya 19, 15, 16, 9. Maka yang tertinggi frekuensinya adalah 21. Maka ini adalah kelas modus. Kelas modus. Maka semua data yang kita gunakan untuk rumus adalah data yang ada pada kelas modus. Nah, rumus kita adalah sebagai berikut. Rumus untuk mencari modus adalah tepi bawah kelas modus ditambah S1 per S1 tambah S2 dikali panjang kelas. Nah, ini tepi bawah kelas modus. S1 itu, perhatikan di sini keterangannya. Frekuensi modus dikurang frekuensi sebelum modus. Frekuensi modus 21, frekuensi sebelumnya adalah 15. Maka bisa kita hitung S1, supaya nanti kita diisi rumus tinggal gampang. S1 berarti F modus 21. Dikurang frekuensi sebelumnya adalah 15. Maka hasilnya adalah 6. Lalu S2. Frekuensi modus dikurang frekuensi setelahnya. Frekuensi modus kita adalah 21, setelahnya adalah 16. Nih, 16. Hasilnya adalah 5. Maka nanti kita tinggal gunakan ke dalam rumus. Mari kita hitung. Maka X mod sama dengan tepi bawahnya. Perhatikan tepi bawah, ini batas bawah 26. Maka tepi bawahnya itu adalah 26 dikurang 0,5. Hasilnya adalah 25,5 ya. Maka kita ganti TB-nya dengan nilainya 25,5 ditambah S1 kita adalah 6, S2-nya adalah 5, berarti di bawah 6 ditambah 5 dikali panjang kelas kita 5. Sudah kita hitung tadi panjang kelas di mencari median. Maka hasil kita adalah 25,5 ditambah 6 per 6 tambah 5, 11 dikali 5. Maaf, ini tadi harus kita ganti dengan 5 ya.
Maka hasil kita adalah 25,5 ditambah 2,73. Ini pembulatan ya. Maka hasilnya adalah 25 tambah 2 adalah 27. Sebelumnya kita dulu pecahan dari belakang. 73 ditambah 5 itu adalah 23, simpan 1 berarti menjadi 28. Maka 28,23. Atau kalau bingung, tambahkan aja dengan cara ke bawah. 25,5 ditambah 2,73 ya adik-adik. Maaf, kita tambahkan aja 3, 2, ini 1, 8, dapat 2. Maka modus kita itu nilainya adalah 28,23. Baik, demikianlah adik-adik cara menentukan ukuran pemusatan data pada data berkelompok. Perhatikan baik-baik setiap syarat dan data-data yang diperlukan untuk perhitungannya ya. Adik-adik boleh berlatih dari banyak soal yang bisa adik-adik coba. Sampai jumpa di materi pembelajaran berikutnya.